A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertekad datang ke masjid ini walaupun hujan yang luar biasa lebatnya. Bahkan dari perjalanan dari Surabaya sampai di Tulangan ini belum berhenti Pak tadi. Padahal saya ujung timurnya Surabaya, saya sekitar ujung timur dekat pantai sampai sini. Dan subhanallah, betapa kita dalam semingguan ini khususnya Surabaya merasakan hujan es di sebagian Surabaya yang belum pernahnya, sehingga ada video ada arek Surabaya mengambil es, kemudian diambil dimasukkan ke dalam teh hangatnya jadi es teh. Ini memang bonek gitu ya, pondok nekat luar biasa dari Surabaya, dari Jawa Timur, arek etan. Masya Allah. Iya. Mungkin saya perkenalkan diri, dan di perkenalan di flyer, di poster itu saya lihat ada sedikit kekeliruan Pak. Saya minta maaf, saya tidak cermat juga waktu itu. Saya baru tahunya satu hari menjelang acara. Di situ disebutkan saya pemeran Kiai Haji Muhammad Suja atau Kiai Suja, yakni tangan kanan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah dan peletak dasar manajemen Muhammadiyah dan pendiri Ikatan Persekutuan Persaudaraan Haji Indonesia, juga yang membangun PKU ya, dulu namanya Penolong Kesengsaraan Umat, sekarang Pusat Kesehatan Umat ya gitu. Di film Sang Pencerah itu keliru, karena saya memerankan Kiai Suja, tetapi di film Nyai Ahmad Dahlan The Movie tahun 2017. Film ini dibuat khusus oleh keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan dibiayai oleh warga Muhammadiyah dan direstui oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan Aisyah untuk menambahi bahkan mengkoreksi mungkin adanya yang belum lengkap dari film Sang Pencerah. Karena menurut keluarga, film Sang Pencerah itu tidak berkomunikasi dengan keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga ada hal yang perlu dilengkapkan gitu ya. Dan alhamdulillah film ini mendapatkan banyak pujian dan sempat sekitar 1 bulan di bioskop, lalu kalah oleh film Indonesia baru yang masuk, yakni Warkop DKI yang kedua. Tapi qadarullah yang Warkop DKI hanya 1 minggu. Nah, cuma kelihatannya banyak warga persyarikatan maupun warga muslimin maupun yang lain yang belum nonton.
Jadi sempat ada yang mengusulkan bahwa ini akan diputar nanti di Mu'tamar, wallahu a'lam. Karena ini bukan masalah Muhammadiyah. Itu di situ sebagaimana kita pahami, kader Muhammadiyah ini luar biasa banyaknya yang menjadi pahlawan nasional. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri jelas. Kemudian istrinya, ya yang pertama ya, istrinya ada 4. Istri yang pertama yakni Nyai Walidah Ahmad Dahlan juga seorang pahlawan nasional. Dan beliau bahkan memimpin Kongres Wanita Indonesia 1926 di Surabaya. Nah, kader-kadernya saja adalah misalnya Soekarno dan Hatta. Ya, Soekarno dikenal dulu suka belajar Islam dan sangat mengidolakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Juga sering dulu Kiai Ahmad Dahlan, bukan sering ya, beberapa kali mengunjungi Haji Umar Said Cokroaminoto, yang beliau adalah pahlawan nasional juga dan tokoh dari syarikat Islam. Di rumahnya di Peneleh sana di Surabaya. Di Peneleh itu, di gang itu, sekarang menjadi gang ya, itu dulu berkumpul tokoh-tokoh nasional, termasuk Kartosuwiryo, termasuk bahkan Musuh yang akhirnya menjadi tokoh PKI gitu ya, yang memberontak di tahun 1948. Dan tentu saja bisa dikatakan beliau salah satu guru bangsa. Dua-duanya ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Haji Umar Said Cokroaminoto. Dan di kemudian hari, walaupun Soekarno akhirnya sempat bermusuhan dalam kutip ya dengan Muhammadiyah di masa Nasakong versus Masyumi, yakni nasionalisme, agama, komunisme, koalisi dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan Nahdlatul Ulama (NU) dengan Partai Komunis Indonesia versus Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang beranggotakan Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Al-Wasliyah, Mathla'ul Anwar, Al-Ittihadiyah dan seterusnya. Dulu NU ada di Masyumi, tetapi keluar di tahun 1993. Kemudian 1994 membuat partai dan sekitar itu ya. Dan kemudian 1955 terjadilah pemilu yang pertama, di mana pemenangnya yang seimbang perolehannya, perolehan kursinya ya. Kalau perolehan suaranya beda 1000-an, itu adalah PNI dengan Masyumi. Jauh di bawah itu adalah NU dan PKI. Nah, di kemudian hari seiring dengan maksud dari kiranya Dr. Insinyur Haji Ahmad Soekarno untuk, saya duga dan kami duga, melawan dua blok, yakni blok Uni Soviet, blok Timur, komunis, dan blok Barat, sehingga non-blok namanya. Kira-kira beliau membentuk NEVO, New Emerging Forces, negara-negara Asia Afrika, yang kemudian terjadilah konferensi Asia Afrika. Dan kemudian seiring dengan saya duga dan kami duga, ini beliau sebenarnya ingin membantu pembebasan Palestina, Pak. Tetapi tidak mungkin tentunya dengan blok Barat, karena itu Indonesia juga pernah keluar dari PBB, karena menurut Soekarno PBB ini adalah kepanjangan tangan dari blok Barat yang neokolonialisme dan imperialisme. Seiring juga dengan terciptanya negara baru di Asia Tenggara, yakni Malaysia. Maka dengan segala eskalasi ini, ada analis mengatakan bahwa Soekarno lebih berpihak kepada pihak Timur. Saya kira itu tidak bisa dikatakan Soekarno seorang komunis, karena beliau sangat mengagumi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pada dasarnya meneruskan ajaran Islam, kalau dalam bahasa sekarang ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah was Salafiyah, meneruskan ajaran kaum salafus soleh. Salafus soleh itu pada dasarnya adalah artinya pendahulu yang saleh,
Sebagian ulama mengatakan seluruh nabi kita, yakni 124.000 nabi dan rasul sejak awal zaman. Yang ini dasarnya di hadis riwayat Ahmad wa Tirmizi, minimal derajatnya hasan sahih. Itu adalah seluruhnya salafus salih. Tetapi wabil khusus, karena kita sebagai kaum muslimin, kaum yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah, Al-Ilah, Muslim, pada dasarnya kita diajari bahwa masing-masing nabi itu, ini ada dalil-dalilnya di Al-Quran dan di hadis, ya. Ini hanya untuk kaum-kaumnya masing-masing. Dan nanti kita insya Allah kalau ada waktu kita akan bahas. Tapi saya peringatkan, kalau membahas ini total, saya pernah membahas ini di, misalnya di Masjid Cheng Ho, di PT, saya membahasnya 3-4 jam. Itu pun belum tuntas seluruhnya. Maka nanti insya Allah akan saya mampatkan kalau kita bahas mengenai semua perbandingan agama itu. Misalnya dari masa Babylon, masa Cungkwok, masa Mesopotamia, masa Hindu yang paling kontroversial yang sekarang sedang memusuhi kaum muslimin itu, dan masa-masa Yunani yang menjadi dasar peradaban bangsa barat hingga kini, dengan Demokratosnya, dengan demokrasinya. Nah, kalau kita bicara ini masing-masing umat ini disebutkan di Quran punya al-anbiya wal mursalun, nabi yang diutus. Karena Allah berjanji tidak akan mau mengazab, menghukum kaum sebelum memberikan peringatan. Itulah kasih sayangnya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Tidak mungkin Allah misalnya di Al-Baqarah mengatakan qul nahbitu minha jami'a, turunlah kamu semua dari surga, ya. Fa imma ya'tiyannakum faman tabi'a hudaya, dan seterusnya itu, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian jika datang, pada saat datang petunjukku kepadamu, maka tidak ada yang perlu merasa takut dan sedih dan takut. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada yang perlu merasa takut dan tidak perlu merasa sedih hati, karena petunjuk ini lurus. Maka dari masa ke masa, dari untuk setiap bangsa, kaum itu ada petunjuknya, Pak. Tidak masuk akal kalau Allah yang menciptakan hujan yang sedang berlangsung ini tidak sayang, tidak kasih Ar-Rahman, dan tidak sayang kepada, kasih ini kepada seluruh makhluknya Allah. Hatta orang-orang yang durhaka terhadap Allah pun diberi kasih oleh Allah. Contohnya ada orang-orang yang ateis misalnya, kalau dia belajar mengenai fisika, matematika, bisnis, semuanya, menjadi bintang film, menjadi penyanyi, menjadi apapun, bahkan menjadi dukun pun, penipu, koruptor, apapun, dia diberi Allah. Ibaratnya misalnya kita bertauzubillah min dzalik, berdoa, ya Allah aku pengen jadi penipu paling ulung, dikasih sama Allah kalau belajar. Tetapi tentu nanti konsekuensinya tanggung sendiri-sendiri. Nah, ini kasihnya Allah. Tetapi Ar-Rahimnya Allah, sebagaimana diantaranya yang mudah Bapak bisa baca juga di buku-bukunya ya tokoh Muhammadiyah juga, tokoh Islam juga, yakni B. Arifin misalnya, ya, tokoh orang Surabaya. Misalnya di Samudra Al-Fatihah dan Hidup Sesudah Mati. Itu buku yang cukup fenomenal, bestseller dari tahun berapa itu, ya? Tahun 80-an ya, 90. Nah, tetapi bagaimana dengan Ar-Rahman ya Allah? Ar-Rahman ya Allah khusus hanya untuk orang-orang yang mau membalas cintanya Allah, yakni kaum yang kemudian disebut sebagai kaum muslim, yang kalau Jumatan selalu diantaranya khatib menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang memilih untuk beriman. Karena kita boleh, Pak, tidak beriman itu, silahkan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, memilih Islam. Tafadhal, silahkan. Tapi ketahuilah, di Quran disebutkan Allah tidak memerlukan ini. Ketahuilah semuanya adalah lahu ma fis samawati wal ard, itu adalah milik Allah. Dan itu untungnya bagi kita kaum muslimin ini,
diberikan tanda-tanda bukti berupa apa? Di antaranya hal yang tidak bisa ditolak orang sains. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran ini dan hadis bahkan itu dibuktikan oleh sains. Saya iseng-iseng beberapa tahun yang lalu mencari mukjizat Muhammad. Ternyata ada Pak di Wikipedia, ada yang membuatnya. Orang bilang mukjizat Muhammad itu ada yang dulu orang berkata tidak ada. Nabi Muhammad itu bukan nabi karena tidak mukjizat, tidak membelah laut, tidak lihat ada ratusan Pak mukjizat Muhammad itu. Bukan hanya membelah bulan, bahkan ada unta mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW mengenai perlakuan dari majikannya yang kejam. Maka tentu Rasulullah SAW mengerti bahasa hewan. Seperti mukjizatnya Nabi siapa yang mengerti bahasa sama? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, itu salafus soleh. Kemudian wabil khusus karena seluruh ajaran salafus soleh yang nabi-nabi seluruhnya itu tentu saja dikatakan, ditegaskan oleh Allah sendiri rahmatan lil alamin, khatamul anbiya, bahwa Allah diantara yang finalkan ajaran yang ribuan tahun ini di suatu agama yang dalam bahasa Arab disebut sebagai Islam, dan itu ditegaskan di surah Al-Maidah ayat 3, ayat yang terakhir. Diyakini oleh para ulama itulah yang terakhir turun. Pada saat apa itu terjadi? Kalau ada yang ingat, surah Al-Maidah ayat 3, haji wada, ya, hajinya Rasulullah SAW dan perpisahannya Rasulullah. Terakhir setahunan kemudian Rasulullah wafat. Maka di surah Al-Maidah disebutkan bahwa Allah menyempurnakan semuanya. Allah telah ridha bahwa Islam sebagai agamamu. Maka sesudahnya tidak boleh ada penambahan, tidak boleh ada pengurangan. Itulah yang bagi orang Muhammadiyah terkenal dengan semboyan anti TBC, anti tahayyul bid'ah khurafat. Karena ejaan lama C, kalau sekarang K. Itu semboyan kita dari dulu. Sampai-sampai Muhammadiyah ini dan Al-Irsyad dan persis Dewan Dakwah, Hidayatullah seterusnya dikatai sebagai Wahabi. Dikatai sebagai, maaf ya, ini kenyataan ada di film itu, bahwa Kiai Ahmad Dahlan dikatai sebagai, dan ini bisa diverifikasi oleh keluarga Ahmad Dahlan, dikatai sebagai satu kiai palsu, kemudian kafir Bang, kafir, na'udzubillah. Kiai Ahmad Dahlan dikatai sebagai kafir, Muhammadiyah dikatai sebagai Wahabi. Sama Pak, dari dulu sampai sekarang ini Pak. Mungkin dulu tidak pakai listrik, sekarang pakai listrik gitu aja. Dulu masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantainya tanah, atapnya pelepah kurma, dindingnya dari batu dan tanah, juga dikatai gila Rasulullah, ya, berbohong dan lain-lainnya. Tetapi waktu membuktikan, Allah membuktikan bagi orang-orang yang terus sejalan yang lurus ini, ihdinas siratal mustaqim, maka Allah menghibur kita di akhir perjalanan. Kitalah yang insya Allah termasuk golongan orang yang selamat. Itulah salim tadi. Islam, apa huruf Arabnya Islam? Ayo, huruf Arab hijaiyahnya apa? Islam. Kalau dalam bahasa Arab atau Semitik yang namanya vokal ini tidak dihitung Pak. Yang dihitung adalah konsonannya. Apa hurufnya? Islam apa? Sin, lam, mim. Masya Allah, barakallahu fiik. Sin lam mim. Nah, kita mengetahui bagi yang mengaji, dari sin lam mim ini kalau kita ubah bentuk apa ya, i'rabnya ya, kita bisa membentuk kata-kata lain. Betul ya? Sin lam mim. Kita bisa bentuk kata Islam, betul? Lalu apa lagi? Salam, betul atau tidak? Betul atau tidak? Bapak-bapak yang pengaji, betul ya? Apa arti salam? Selamat, damai, Pak, sejahtera, tenang, peace. Karena itu kalau di Barat, Assalamualaikum, itu terjemahnya may peace
may peace be upon you. Semoga engkau selamat, damai, sejahtera. Itu pernyataan damai, Pak. Kita tidak boleh memerangi orang yang mengatakan itu pada kita. Kecuali kalau ada masalah kita selesaikan dengan ya musyawarah minimal. Salam. Kemudian apa lagi yang bisa dibawa? Dia bisa dibuat. Salim, betul? Salim apa artinya? Suci, Pak. Bukankah setiap sholat tidak ada yang sah tanpa wudhu? Itu baru kesucian dari tubuh ya. Tapi yang kita juga cari adalah kesucian atau tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu adalah apa? Pembersihan qalbu, nafs, kehidupan, jiwa. Bagaimana caranya? Banyak, Pak. Dengan COVID ini kita bisa tazkiyatun nafs, betul enggak? Karena ada sekitar 5-6 hadis mengatakan bahwa setiap penderitaan yang diderita oleh orang yang mengaku beriman dan terus berusaha beriman, maka itu menjadi pengguguran dosa. Yang wafatnya menjadi syahid. Karena termasuk penyakit, Pak. Penyakit bisa wabah ya, taun ya, atau wabah. Wabah itu wabah ya, bahasa Arab. Juga penyakit dalam perut. Dalam perut itu rongga maksudnya. Nah, Anda dari rumah ke sini. Saya untung nih dari rumah jauh nih, dari luar kota. Dari Surabaya ke sini, maka setiap incinya, setiap milimeternya itu dihitung Allah sebagai istighfar, sebagai pengampunan dan sebagai kenaikan apa namanya? Saya itu ingat betapa dulu misalnya Kiai Haji A.R. Fakhrudin ya. Itu saya ingat ada teman saya cerita dulu waktu bayangkan itu di Malang sana dari Jogja, berarti beliau datang dan pulang. Aduh, nggak pakai protokol. Itu ketua Muhammadiyah padahal ditawari jabatan menteri oleh Pak Harto, nggak mau. Ya. Begitu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Betapa beliau ini memang betul. Baru-baru ini beberapa hari yang lalu ada geger Republika menulis bahwa Kiai Ahmad Dahlan mengatakan setan itu yang mencegahku untuk berdakwah ada 2. Pertama dokter, kemudian kamu istriku. Bukan lantas artinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengata-ngatai. Saya sudah tanya, apakah betul seperti betul kata keluarga Ahmad Dahlan? Dan waktu di film kami ada adegan itu. Itu maksudnya Kiai Ahmad Dahlan itu bertekad walaupun sakit lebih baik mati di gelanggang gitu loh, Pak. Petarung gitu, Pak. Dan memang akhirnya di adegan di itu film itu ada adegan Kiai Ahmad Dahlan sedang berdiri. Di sebelahnya Kiai Suja, sebelahnya lagi adalah seingat saya Kiai Ibrahim atau Ki Sangidu. Tiba-tiba Kiai sedang berdakwah di satu pendopo, di satu tempat berkumpulnya rakyat, jatuh beliau. Itu. Ya begitu. Karena tugas para nabi apa? 124.000 nabi sejak awal zaman itu apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Selain yang utama menyampaikan bahwa la ilaha illallah, itu sudah tugas 124.000 nabi. Yaitu tadi kita baru bicara Soekarno ya. Di kemudian hari Soekarno rujuk, walaupun akhirnya Masyumi memang ditumbangkan oleh beliau dan Nasakom ya. Tetapi ternyata kemudian terjadi pembunuhan para jenderal itu yang kita yakini itu adalah ulah PKI. Ada yang mengatakan ditunggangi atau dipumpankan oleh CIA, ada yang mengatakan itu ada pihak ketiga yang mencari keuntungan. Wallah, pokoknya yang penting ada memang jenderal-jenderal wafat mati. Dan PKI memang pernah memberontak di 1948. Fakta sejarah. Madiun 1965 ada yang mengatakan pihak-pihak bermain. Mungkin semuanya memang bermain, tapi kenyataannya memang ada jenderal-jenderal dan perwira yang wafat. Maka kemudian nah ini Kokang Muhammadiyah itu dibentuk di tanggal berapa? Ya sudah malam pemberontakan PKI itu. Karena malam itu sebelum hendak dibunuh, Jenderal Abdul Haris Nasution itu menghadiri pertemuan Muhammadiyah. Kemudian pulang larut malam diserbu oleh Cakrawirawa itu. Beliau berhasil lolos, namun putrinya wafat. Esok harinya suasana mencekam. Maka diambil inisiatif untuk membentuk suatu yang disebut kemudian Kokam. Direstui oleh RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat. Sekarang insya Allah namanya kalau saya tidak salah Kopassus.
Karena itu seragam Kokam ini ada lorengnya mirip dengan loreng RPKAD, Kopassus, ada darah-darahnya merah itu. Dan memang akhirnya terlibat aktif pemberantasan komunisme. Dan kita tahu 1996 di TAP MPRS nomor 25 1996 kalau tidak salah, komunisme, Leninisme, Marxisme dan PKI dilarang selamanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita ingat kalau kita bicara NKRI, siapa itu yang menyatukannya? Adalah Buya Dr. Muhammad Natsir rahimahullah, seorang pahlawan nasional pula, sahabat dari Buya Hamka, Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau singkat Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Dua-duanya tokoh Masyumi dan dipenjarakan pada saat Masyumi dibebarkan bersama Kiai Haji Isa Ansari dan lain-lainnya. Jadi tokoh-tokoh Persis dan Muhammadiyah. Di kemudian Haji Buya Natsir, ingat, kita harus ingat, seingat saya 3 April itu hari NKRI nasional. Proklamasi yang pertama itu 17 Agustus 1945. Kata Hatta, proklamasi yang kedua adalah 17 Agustus 1950. Itu jasanya Muhammad Natsir, Pak. Karena waktu itu ada negara Republik Indonesia Serikat, negara-negara boneka. Siapa yang berhasil menyatukannya? Ya Pak Natsir, pahlawan nasional juga. Beliau Perdana Menteri, beliau pahlawan nasional, beliau ulama internasional, pemimpin Liga Muslim Dunia, pemimpin Dewan Masjid Dunia, kader Persis, sahabat juga tentu bersentuhan dengan Muhammadiyah, dengan Al-Irsyad. Ini sebelum saya lupa ya, juga beliau adalah pendiri atau tokoh pemimpin, bukan pendiri ya, pemimpin Masyumi dan kemudian pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia 1967. Sebelum saya lupa, saya tanya, organisasi Islam yang pertama kali ada di Indonesia, di Nusantara, Indonesia belum ada ya, itu apa? Bukan Muhammadiyah, bukan NU. Apa ya? Ini perlu ini. Karena dari situlah kemudian lahirlah minimal 3-4 organisasi besar, bahkan sampai gerakan Salafiyin pun akarnya di sana, gitu. Apa itu? 1901, apa itu? Boten, Widi Otomo tidak berwarna Islam, Pak. Itu sekuler. Walaupun ada warna Islam, dan walaupun Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menjadi anggota Widi Otomo. Dan kalau Bapak ke Langgar Kidul, langgarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman itu, di sekitar samping keraton itu, radius 1 km itu wilayah tanahnya beliau itu. Kemudian diwakaf-wakafkan, kemudian menjadi rumah sakit, orang kaya itu, Pak. Dan maaf, ini sebelum saya lupa, kami sudah membantah video dari Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli bersama perwakil, maaf juga video dari Kiai Haji Marzuki Mustamar, kita sebutkan saja, yang memfitnah Muhammadiyah. Mungkin karena ketidaktahuan mereka, tapi kami tidak memaki-maki, kami tampilkan bantahan kami, saya bersama koordinator keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Ustadz Haris Darmawan, bersama itu beliau cicitnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, bersama cucu dari Kiai Haji Muhammad Suja ya, bersama dai senior Muhammadiyah dari LDK, Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah, yakni Zulkarnain El-Maduri, bersama dai senior Dewan Dakwah Islamiyah Madura, yakni Kiai Haji Abdul Salam Shah. Itu sudah viral, ada di YouTube channel saya, ATM minus atau urus gini Abu Taqi Mayastino. Sudah saya lihat terakhir 100 ribuan lebih yang nonton itu. Di antaranya mengatakan bahwa Muhammadiyah ini dulu sampai dibiayai oleh para habaib. Seakan-akan Kiai Ahmad Dahlan ini miskin, seakan-akan ya. Bukti bahwa belum tidak miskin pada saat Langgar Kidulnya itu dibakar, dikatai Wahabi, dikatai kafir, durhaka, kayak palsu itu, beliau langsung membangun Langgar Kidul 2 lantai. Beliau ini anak satu-satunya juragan batik, anak satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya dari yang lainnya perempuan. Tentu warisnya paling besar, belum lagi juragan batiknya. Dan beliau itu punya gelar keraton, karena salah satu dari 4 istri Kiai Ahmad Dahlan itu adalah kemenakan dari Kiai Hamengkubuwono.
Masa ada Ningrat zaman itu yang miskin? Masa iya sampai ada tanahnya di sebelah situ? Dan di wawancara atau ngobrol saya dengan Bang Refli Harun, itu mendadak ya, saya juga sampaikan, Hamengkubuwono di masa itu sudah bersepakat dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memberontak sebenarnya terhadap penjajahan Belanda. Sudah mau dihimpun itu, dan banyak Jenderal Sudirman itu adalah kader Muhammadiyah. Belum lagi nanti kita bicara Juanda, ya kan? Kiai Haji, Kiai Haji Mas Mansur, ya. Kemudian siapa lagi? Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Ki Sangidu, Ki Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo, banyak sekali. Mungkin ada berapa belasan itu pahlawan nasional dari Muhammadiyah. Ini bukan arogansi ya, tapi kita harus kadang-kadang kita perlu bicara supaya orang tahu gitu loh. Karena seakan-akan ada yang berusaha menutupi ini semua. Na'udzubillah. Ini sejarah Pak, dosa kita kepada luhur kalau kita tutup-tutupi. Sementara ada yang mau mengacau situasi mungkin ya. Nah, sudah mau digalang, tetapi saya izin. Mungkin nggak usah pakai eco Pak, di flat aja, nggak usah pakai eco ya. Tapi juga karena dindingnya kan bukan kayu ya, jadi memang secara hukum fisika dia memantul. Oke, saya lanjutkan. Itu Kiai Haji Mas Mansur juga dikatai Wahabi. Ada yang menulis Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah awal itu bukan Wahabi. Itu yang dikatakan misalnya Kiai Haji Muhammad Idris Romli dan beberapa teman-teman yang lain. Seakan-akan sepeninggalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena Muhammadiyah ini tidak punya banyak ulama kata mereka. Itu murid-muridnya kemudian berkata, ya Allah, berarti iparnya sendiri, yakni Kiai Haji Ibrahim, penggantinya Ahmad Dahlan itu adalah pengkhianat. Berarti muridnya Kiai Haji Mansur itu yang dikirim khusus ke Mekah, Madinah untuk belajar itu pengkhianat. Padahal ada korespondensi antara Kiai Ahmad Dahlan dengan Mas Mansur. Dan Kiai Haji Mas Mansur seingat saya mati di penjara Belanda loh, di Surabaya sana. Mati muda beliau. Keturunannya masih ada Pak, di sekitar Ampel sana insyaallah. Jadi tidak mungkin. Apa ini Wahabi ini? Yang dulu dikatai Wahabi itu banyak sekali Pak, termasuk organisasi awal ini. Apa tadi? Belum tahu, yang tahu ya, bukan Budi Tomo. Namanya ingat-ingat adalah Jam'iyatul Khair atau Jamiat Khair. Itu yang mendirikan adalah kaum Arab Yamani Indonesia. Kaum Arab Yamani Indonesia dibagi dua kelompok besar, yakni pertama kaum Habaib atau Alawiyin, keturunan Ali, Hasaniyah, Husainiyah, keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Rasulullah SAW yang nasabnya betul ya. Dan kedua kaum Yamani yang non Habaib, yang Masyayikh, yang bukan Alawiyin. Masing-masing mempunyai orang-orang berilmu, alim, syekh masing-masing. Secara kebiasaan keturunan dalam tanda kutip darah murni Alawiyin langsung disebut sebagai Habib atau Habibah. Kalau bercampur dengan non Habaib biasanya disebut sebagai Syarif atau Syarifah. Nah, kalau yang masyayikh misalkan keilmuannya bisa disebut sebagai, dipanggil sebagai syekh, tuan guru kalau di Indonesia, Kiai Haji, Buya, ya, Ustadz dan lain-lainnya itu. Itu Jamiatul Khair. Di situ juga ada ikut berkecimpung, membantu, namun punya organisasi masing-masing. Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena di perjalanan di kereta, pemimpinnya, artinya syekhnya waktu itu adalah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansari, seorang keturunan sahabat Nabi dari unsur Ansar Madinah, Sudan Arab Sudan, dan pernah mengajar di Makkah, didatangkan ke Indonesia, ke Nusantara untuk mengajar Pak. Itu berjumpa dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di satu kereta. Nah ini penting. Beliau tertarik karena Ahmad Dahlan membaca tafsir atau buku kitab Al-Mannar ya, yang banyak dipakai di Muhammadiyah. Al-Mannar ini, Pak, Bu, syarat dengan petuah-petuah isi dari diantaranya Muhammad Abduh, ya kan? Juga Jamaluddin Al-Afghani,
semua para syekh itu ya. Juga Muhammad Rashid Ridha ya. Dan semuanya itu juga meneruskan ajaran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yang di kemudian hari pengikutnya itu disebut sebagai Wahabi-Wahabi itu loh. Padahal secara orang-orang membahas secara tata bahasa tidak mungkin namanya Muhammad. Mestinya tata bahasa yang resmi ya, bukan yang pergaulan gimana, sebut sebagai Muhammadi mestinya atau Muhammadiyah. Lalu nama beliau ini Muhammad, ayahnya namanya Abdul Wahhab. Kalau Wahabi artinya pengikut Al-Wahhab. Siapa Al-Wahhab ini? Allah Al-Wahhab. Itu artinya bagus sebenarnya, tetapi tidak mungkin kita memakai nama itu. Mengapa? Allah mempunyai 99 nama Asmaul Husna, betul? Nah, di antaranya misalnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tidak ada kaum muslimin menyebut dirinya sebagai Rahmani atau Rahimi, ya, atau Jabbari atau Maliki atau apalah ya. Kemudian ada lagi golongan Wahabi yang lain disebut sebagai itu memang, yakni ratusan tahun, hampir 1000 tahun sebelumnya, yakni pengikut dari Abdul Wahhab bin Rustum, yang memang oleh diantaranya Syekh Al-Lakhmi dikatai sebagai, ditentukan sebagai Khawarij, orang-orang yang ekstrim, yang menganggap semua orang di luar kelompok mereka adalah salah minimal, bahkan ada yang mengatakan di luar itu kelompoknya adalah kafir, najis gitu ya. Di antaranya kaum Khawarij ini yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu loh. Nah, itu. Dan apakah sebenarnya berhenti situ? Tidak, sanadnya sampai kemana? Di antaranya Ibnu Qayyim dan gurunya yakni Ibnu Taimiyah. Naik lagi kemana? Ke 4 imam mazhab, utamanya Ahmad bin Hanbal dan yang lain, karena paling muda ya. Di atasnya siapa? Agak lebih tua, Syafi'i. Mereka ini teman belajar Pak, walaupun Syafi'i ini lebih tua, dan saling menghargai, walaupun tidak selalu berseberangan pendapat, tapi tidak masalah, karena itu hanya di masalah furu'iyah. Siapa lagi yang lebih tua? Malik, ya kan? Yang paling tua siapa dianggap adalah Abu Hanifah. Kemudian mazhabnya disebut sebagai Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, dan kemudian Hanbali, Hanabilah. Itu tidak masalah perbedaan itu Pak. Mengapa perbedaan itu tidak masalah? Hanya dalam tataran, biasanya dalam tataran hukum fikih. Dalam akidah sama mereka ini. Akidah salafus soleh. Kenapa disebut salafus soleh? Karena kita mengacu kepada, ini kita tadi belum selesai mengatakan membahas mengenai salafus soleh ya. Siapa salafus soleh itu? 3 pendahulu yang soleh, 3 generasi yang soleh, yakni pertama, yang paling tua adalah kaum sahabat Nabi. Masuk akal nggak kalau mereka yang the best of the best of the best of the best? Masuk akal nggak? Karena mereka melihat Rasulullah langsung, mereka tahu Rasulullah langsung, bertetangga langsung, diajari, dilarang kalau ada apa-apa, diperingatkan, diberitahu 1000 tahun yang akan datang akan seperti apa, dengan bisyarah hadis Nabi. Nanti itu topik kita di akhir, yakni akhir zaman. Kita baru ke Islam awal zaman. Sahabat Nabi adalah yang terbaik. Bahkan mereka banyak Pak di antara mereka yang dijamin masuk surga sebelum wafatnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dijamin Pak. Bahkan dikatakan di hadis, Rasulullah sudah tahu bahwa Umar akan wafat, Utsman akan wafat, maksud dibunuh ya. Utsman akan wafat, Ali akan wafat, dibunuh. Abu Bakar saja yang meninggalnya wajar, artinya ada tenang sama usia tua, paling tua di antara mereka itu. Rasulullah sudah tahu. Bahkan Rasulullah di hadis dikatakan sudah tahu cucunya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib akan dibunuh oleh Al Husain bin Ali bin Abi Thalib akan dibunuh oleh kaumku sendiri, pengikutku sendiri, kata Rasulullah SAW. Dan beliau sambil menangis beliau. Dan beliau sudah tahu bahwa Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib akan menamaikan 2 pasukan besar yang akan berbunuh-bunuhan dari kaum muslimin, dan itu betul-betul terjadi. Sehingga tercatatlah dalam sejarah khalifah yang mengundurkan diri
itu yang pertama kali adalah mengundurkan diri dan memberikan jabatan untuk kemaslahatan umat, kedamaian, mendamaikan, ya, itu adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan insya Allah Allah menggantinya dengan nanti pemimpin di akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi, di mana masjid ini, masya Allah, tanpa janjian nama masjid ini adalah Masjid Al-Mahdi, ya. Nanti adalah dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari jalur Ali bin Abi Thalib, dari jalur Fatimah, ya, itu. Bersama siapa? Rasulullah Isa Al-Masih alaihi salam bin Maryam, anak Maryam. Yang kalau kita pakai perjanjian perbandingan agama, maka itu disebut sebagai Yesus bagi kaum Kristiani, Nasrani, di mana nama asli beliau dalam dialek Ibrani, Suryani dan Aramik kira-kira adalah Isa. Isa atau Yeshu atau Yeshua atau Yoshua. Kalau kita dalam mengikuti dialek Arab, Isa bin Maryam alaihi salam, Rasulullah Isa bin Maryam alaihi salam, satu orang di antara 124.000 nabi sejak awal zaman. Tidak ada kaum muslimin bisa masuk surga kalau tidak mempercayai beliau. Betul tidak? Nama beliau disebutkan berkali-kali di Alkitab, Al-Quranul Karim, ya, Al-Furqan, ya kan? Bahkan nama ibundanya menjadi surah nomor 19. Apa namanya? Maryam. Kalau kita sampaikan kepada kaum Nasrani yang mungkin belum pernah melihat Quran, mereka banyak yang terbelalak, Pak. Masa? Akhirnya mungkin itu menjadi, mengapa kita perlu sampaikan, Pak? Karena dikatakan di Quran kita berdialog dengan mereka, kaum selain Muslim, misalnya dari Ahlul Kitab, misalnya dari Nasrani, dari Yahudi, ya. Di mana nanti Yahudi pecahnya banyak, Pak. Konon dari perbandingan agama itu sampai ke India itu juga keturunan Yahudi itu, Pak. Sebenarnya, Pak. Bahkan nanti banyak itu loh pecahannya. Nah, kita diperintahkan Al-Quran untuk berpegang kepada kalimatun sawa, kalimat yang sama. Di antara yang sama apa? Kita sama-sama menunggu kedatangan dari Isa alaihissalam. Kalau mereka mengatakannya Yesus, karena kemudian nama itu dilatinkan di Yunani, Isos, ya. Kemudian dibawa ke Romawi menjadi Yesus, Jesus diinggriskan, Jesus Christ, ya, misalnya the Son of Mary. Di mana Mary ini nama lainnya adalah Miriam atau Maria atau Mary atau Maria, ya kan? Gitu. Ini dialek, Pak. Sama seperti misalnya antara orang Malaysia dengan Indonesia kan beda-beda dikit. Nah, Jamiatul Khair itu berkumpullah mereka semua itu, termasuk Ahmad Dahlan Muda dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Muda juga di situ, berukun-rukun. Tetapi Jamiatul Khair itu hancur, Pak. Kenapa? Ada fatwa Solo. Apa fatwa Solo itu? Di mana beliau ditanya, apakah boleh seorang keturunan Habib Syarif gitu ya, lebih kurang dinikahi oleh yang bukan. Beliau mengatakan boleh. Tetapi mungkin ada sebagian pihak tidak menerima ini, sehingga akhirnya Jamiatul Khair itu pecah, Pak. Nah, organisasi kedua yang pernah ada dan besar adalah apa? Ada yang tahu? 1905 Syarikat Islam. Pendirinya bukan Haji Umar Said Cokroaminoto, bukan, tetapi beliau tokoh besarnya. Tapi kemudian membesar, kemudian kemasukan komunis dari Jawa Tengah. Di antara yang ikut menanggulangi itu adalah Haji Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim. Ya. Kemudian apa lagi? Itu semua hancur, ya kan? Nah, 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan meresmikan Muhammadiyah, walaupun sebelumnya sudah berdakwah di lingkungan Yogyakarta, Jawa Tengah. Nah, 1912 akta notarisnya 1914. Itu masih ada sampai sekarang Muhammadiyah, yang konon asetnya sampai hampir 500 triliun katanya, wallahu a'lam. Perputaran uangnya per hari katanya berapa miliar, ya, dengan ribuan sekolah mulai dari PAUD sampai SMA, SMU, SMK-nya juga, pesantrennya, ya, dengan ribuan juga masjid dan musalla, ratusan
rumah sakit dan klinik ya, dan ma'had alinya dan lain-lainnya. Itu dia. Ada lagi yang tua juga apa? Banyak di Surabaya ada. Al-Irsyad itu tua Pak, 1914. Pecahan nggih. Al-Irsyad ada di Surabaya kan? Sekarang berpecah menjadi dua, Perhimpunan Al-Irsyad dan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Dan komplek pendidikan Al-Irsyad yang di Ampel itu, yang besar kubahnya itu juga katanya berdiri sendiri. Tapi saya dengar ada islah. Itu saya kira cuma masalah kecil saja diantaranya ya. Itu didirikan utamanya oleh kaum Arab Yamani yang non habaib. Walaupun juga ada yang habaib, utamanya saya bilang ada juga yang pribumi. Itu ada. Kemudian apa? Yang tua juga dan masih ada Persis, Persatuan Islam. Dekat sini ada di Bangil besar ya. Itu utamanya di Bandung 1923. Kalau Al-Irsyad tadi 1914, Akta Notaris 1915. 1923. Kemudian apa lagi? Nah, yang banyak di Jawa Timur adalah Nahdlatul Ulama 1926. Kongres pertamanya 1926 di muktamarnya di Surabaya. 1 tahun dengan kongres wanita pertama Nusantara, yakni yang dipimpin oleh Nyai Walidah Ahmad Dahlan tadi, pahlawan nasionalnya, istri pertama dari Kiai Ahmad Dahlan tadi. Di Surabaya Pak. Jadi dari dulu Surabaya atau Jawa Timur ini memang jadi pusat barometer. Orang bertempur mati-matian puluhan ribu mati juga di Surabaya Jawa Timur ini. Tapi ya, yang datang dari dari semuanya, dari Lamongan, dari Sidoarjo, dari Jombang, dari Gresik, semuanya datang. Dari Madura semuanya datang bertempur pada saat Belanda dan Inggris hendak menjajah kita yang kedua kali. Ada insiden bendera itu kan. Kita menang, saya kira, saya udah bicara dengan ahli sejarah. Pertempuran yang kita menangkan itu adalah penyobekan bendera Belanda itu. Itu yang mati ditaksir sekitar 600-800 Pak untuk menyobek itu. Tapi dari pihak mereka sekitar 60-80 orang. Di hotel yang sekarang menjadi Hotel Majapahit itu, dulu Hotel Yamato, Hotel Oranye ya, Sarkis gitu ya. Sesudah itu apa? Kita kalah Pak. Di pertempuran Surabaya 10 November kita kalah Pak. Itu hari pembantaian nasional, hampir 20.000 kata yang mati itu. Belum lagi Palagan Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, Puputan Margarana, 6 jam di Yogyakarta, Simpang 5 dan lainnya itu ya. Dan kemudian ya menjadi pecah itu semua dan disatukan kembali di Buya M. Natsir tadi. Masih ingat ya? Hari NKRI jangan lupa ya. Kapan? 3 April. Dan proklamasi kedua adalah 17 Agustus 1950 kata Hatta. Hatta juga seorang kader Muhammadiyah Pak. Menurut kabar, wallahu alam, umur belasan tahun beliau sudah ikut Kongres Pemuda Muhammadiyah di Sumatera sana. Nah, tokoh-tokoh Sumatera ini membesarkan Muhammadiyah Pak. Di antaranya Haji Rasul atau Haji ayahnya dari Buya Hamka itu ya. Abdul Karim Amrullah itu. Orang bilang Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta tapi dibesarkan di Sumatera dan mendunia melalui orang Minang. Karena orang Minang juga perantau. Kalau saya ini keturunan gado-gado. Saya orang dijamin dilahirkan Jawa Minang. Nah, ini orang dijamin. Plus Sumenep, plus Arab, plus sedikit Tionghoa dan konon katanya Mediterania Eropa. Yang sekarang sedang rame itu sekitar Mediterania, Rusia sama Ukraina, dekat-dekat situ lah. Nah itu. Sesudah itu apa? Sesudah Nahdlatul Ulama ada Al-Wasliyah di Medan 1930, ada lagi Mathla'ul Anwar di Banten 1936. Itu sampai 45. Itulah pemegang saham terbesar Indonesia. Betul tidak? Pemegang saham Republik Indonesia kemerdekaan yang pertama itu adalah ya ini. Ya enggak? Mayoritas kaum muslimin ya adalah pemegang saham besar dan mereka berorganisasi melalui itu. Betul tidak? Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan orang Islam ini kok anti Pancasila, itu gimana sih? Saya ini punya sertifikat Pak MPR RI mengenai kebinekaan kebangsaan 2015. 2016 jadi moderatornya. Saya buktikan Pancasila, sila pertama jelas tauhid, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa.
kemanusiaan yang lebih berkembang, sudah pasti. Persatuan Indonesia seperti Rasulullah Muhammad SAW yang memimpin Madinah, di bawahnya ada orang-orang dari banyak suku, raja-raja kecil, dari banyak agama, etnis, ya. Kemudian apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis bawahi perwakilan. Itu seperti dipilihnya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu. Khilafah atau Khulafaur Rasyidin itu sama sekali bukan kerajaan. Tidak ada anak-anak mereka yang menggantikan mereka. Itu presiden, seperti presiden dipilih oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Syura, fraksi Ansar, fraksi Muhajirin dan pihak-pihak lain. Mereka dipilih, Pak. Rapat itu, gitu loh. Kemudian ya terakhir keadilan sosial jelas. Nah itu Islam ini adalah agama sejak awal zaman. Singkat cerita sebenarnya saya bawakan Bapak ini ada banyak sekali materi mengenai bukti-bukti nubuat kedatangan Rasulullah SAW, misalnya di Taurat, di Bible, di kitab Weda India, Buddha ada. Sebenarnya Bapak bisa temukan ini di internet, ya. Banyak itu bisa lihat, sudah pernah dibahas juga oleh Syekh Zakir Naik diantaranya, insya Allah juga Syekh Ahmad Didat, juga mengenai Kalki Avatar, ya. Kalki Avatar ini adalah seorang yang di dalam, saya punya sahabat beberapa mantan Hindu, Pak. Diantaranya yang dekat dengan saya, Dewa Putu Adi, ya. Diantaranya yang dia sepengetahuan saya adalah cucu dari pendeta tertinggi Bali dan cucu dari salah satu kerajaan Bali, Gianyar kalau tidak salah. Dia mengatakan dia pernah mempelajari ini dan dia yakin sekali Kalki Avatar ini adalah Muhammad yang disebut sebagai yang ditunggu oleh orang Hindu. Karena ciri-cirinya seperti itu, bahwa beliau ini akan bertempur mengalahkan kebatilan dengan 4 sahabatnya, diberikan kendaraan yang sangat cepat, yaitu kalau kita pahami insya Allah Isra Mi'raj itu, Pak, ya, Buraq, ya. Kemudian ayahnya, nama ayahnya dan nama ibunya dalam bahasa Sanskrit dan bahasa India itu, kalau dalam bahasa Arab sama seperti Abdullah dan Aminah. Kemudian banyak sekali ciri-ciri kesamaannya. Buddha pun mengatakan, aku bukan satu-satunya Buddha di dunia ini. Kalau akan ada Buddha-Buddha yang lain, yang terbaik adalah Buddha Maitreya atau Maitreya. Nah, Buddha ini sepengetahuan saya dari literatur adalah orang-orang yang diberikan pencerahan. Nah, namanya mampu melihat jauh dari tempat yang tinggi, itu Buddha. Nama beliau adalah Siddhartha Gautama. Sepengetahuan kami, ajaran asli beliau itu tidak ada yang mempertuhankan diri sendiri. Sama seperti insya Allah ajaran asli dari Rasulullah Isa alaihissalam, atau yang kemudian dipahami juga sebagai Yeshua dan semuanya itu Iso, ya, yang Yesus dan lain-lainnya itu. Ada satu konferensi besar internasional, The Search for the Authentic Words of Jesus, dilakukan oleh 76 ahli Injil, Bible, sejarah, dan tidak ada yang Muslim di Amerika. Ada bukunya, The Five Gospels, 5 Bible, 5 Gospels, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kalau tidak salah Thomas. Ini mengatakan di antaranya kesimpulan mereka, silakan cek, ini bukan dari saya, di internet mudah ini cari. Kesimpulan akhir tinggal 18% dari isinya itu yang betul-betul diucapkan oleh Yesus. Sisanya adalah catatan sejarah dari siapa gitu loh, Pak. Gitu loh. Itu menurut mereka loh, bukan menurut saya, gitu loh. Kemudian Taurat, apa isi Taurat yang asli? Susah kita mencarinya. Orang Yahudi sekarang banyak berpegang kepada Talmud. Talmud ini ternyata bukan Taurat, Pak. Dan isinya, na'udzubillah min zalik, ini mencengangkan, mengerikan, Pak. Di antaranya di Talmud, saya ingat teman saya Pak Kainama di antara mengatakan, ya, dalam bahasa Ibrani, saya tidak dapat berbahasa Ibrani dengan baik, ya sedikit-sedikit terbata-bata gitu. Ya, Yesus dihina sekali di Talmud itu. Tapi mengapa lantas Yahudi ini bersekutu dengan kaum Nasrani, misalnya Amerika atau Inggris? Nah, nanti ingatkan saya, kita akan bahas itu, ya, gitu. Nah, itu bukti-bukti itu ada, Pak, banyak.
Yang menarik itu ajaran Yahudi yang asli atau Bani Israel yang asli adalah Shema Israel Elohim Yahud, lebih kurang demikian. Dengarlah bangsa Israel, bangunlah bangsa Israel, ya, hiduplah bangsa Israel. Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Ada yang mengatakan kalau gitu Bani Israel atau Yahudi itu Muslim dong Pak, karena berpegang kepada satu Tuhan. Bagaimana menurut Anda? Muslim atau tidak? Masa? Tidak Pak. Syarat minimal Muslim apa? Itu ada murid saya tuh, mu'alaf, turunan Tionghoa, nama aslinya Po Yang Xiong, nama Islamnya Abdullah Idris. Coba, Idris, syarat minimal menjadi Muslim apa? Syarat minimal seseorang disebut sebagai Muslim, diakui? Mengucapkan syahadat. Apa isi syahadat? Satu, pengakuan bahwa la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan, bukan Tuhan selain Allah, al-ilah, Tuhan yang sembah. Yang kedua apa? Muhammad adalah utusan Allah. Orang masih mabuk, orang masih mencuri, orang masih belum sholat, gak mau puasa, menipu, membunuh, memperkosa, na'udzubillah, membantai. Tapi kalau dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia sudah Muslim kan. Dia berpeluang sekali, bahkan wajib insya Allah keluar dari neraka satu saat. Sudah dia menebus dosa-dosanya. Tapi tentu harapan kita kan bukan ke neraka dulu toh Pak. Karena api neraka itu 70 kali lipat panasnya api yang dibuat untuk memasak di dunia itu. Maka apakah Yahudi seorang Muslim? Tidaklah, karena dia tidak mengakui Muhammad. Bahkan dia tidak mengakui Isa, Yeshua, Yesu, Isa, tidak akui dia. Padahal beliau seorang rabbi, guru agama tingginya. Dari bahkan sebagian kata-kata na'udzubillah, Maryam ini berzina, Di mana Yesus ini atau Isa ini di ajaran Islam kita telah sejarah tidak membawa agama yang baru Pak. Meneruskan agama sebelumnya, yakni tauhidnya kaum Bani Israel. Ingat ada berapa tadi nabi? 124.000 nabi sejak awal zaman, ya. Dan banyak dari mereka adalah kaum Bani Israel. Tetapi banyak juga dari mereka yang didustakan oleh kaum Bani Israel. Betul tidak? Dibunuh bahkan, ya. Hatta kok cuma dikata-katai, tidak, dibunuh Pak, ya. Karena itu di antara tafsir Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan ke nikmatan, yakni jalan orang yang lurus tadi, jalan kaum salafus saleh tadi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang ya sesat apalagi dimurkai. Kalau menurut tafsir ulama jumhur, yang dimurkai ini Bani Israel diantaranya, karena sudah sesat, menyesatkan, mengacau. Ini sejarah, dan itu masing-masing orang diberikan pilihan Mbak. Kita tidak bisa salahkan. Mengapa mereka berkelompok berkhianat, ya itu urusan mereka dengan Allah nantinya, dengan Tuhan yang Maha Esa. Ada juga orang-orang yang disesatkan, yang ditipu. Di antara tafsir adalah, ya maaf, kaum Nasrani ini tafsir loh, nanti dikatain, nanti saya masuk internet, wah ini kurang ajar. Enggak, ini tafsirnya ulama, bukan saya. Gitu loh. Jadi kita populer 124.000 nabi. Ini bagaimana? Mau sholat dulu atau bagaimana? Sholat isya dulu ya. Ini sebenarnya belum selesai. Kalau boleh nanti habis isya kita tambah sedikit ya Pak ya. Jadi udah lanjutkan aja. Oke baik, saya percepat ya. Saya minum dulu tapi. Bismillah. Karena topik kita ini dua Pak. Pertama Islam, agama sejak awal zaman. Kedua, persiapan menuju masa puncak akhir zaman. Yang tadi saya paparkan adalah Islam sejak awal zaman. Oh iya tadi maaf, Islam pertama
Dari sin lam mim tadi apa? Islam. Orangnya muslim. Di Quran kita temukan bentukannya bisa istaslama, taslima, taslim, mustaslimun dan lain-lainnya. Kemudian sin lam mim menjadi salam, damai. Kemudian salim, suci, wudu misalnya, dan tazkiyatun nafs. Kemudian apa lagi? Salamah. Salamah ini menjadi selamat bahasa Indonesianya, dan dijawakan oleh kearifan para ulama, mungkin Wali Songo zaman dulu adalah selamat dalam bahasa Jawa. Sehingga orang-orang zaman dulu kalau nggak Jawi itu maksudnya nggak Islami kelakuannya. Oh, gak isok Jawi wong iki, sopan santunnya jelek gitu loh Pak misalnya. Kan susah dulu mungkin para ulama zaman dulu, para syekh zaman dulu, para Wali Songo mungkin susah ngajari pokoknya gini loh, ya kan? Malah zaman dulu kan banyak orang masih buta huruf. Apalagi penjajahan Belanda dan Portugis, Inggris, Jepang itu kan ditekan banget, depannya ya. Begitulah ya. Untuk juga kearifan lokal, mengislamkan yang masih ada di tanah Jawa, sisa-sisa Hindu dan Buddha dan kejawen dan semuanya itu, animisme, mistik dan lain-lainnya itu ya, dinamisme. Nah, jadi sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi waktunya kita tidak cukup. Itu diantara bukti-bukti nubuat kedatangan Rasulullah SAW. Di mana mukjizat Rasulullah itu banyak sekali, cari di internet, ada mukjizat Muhammad di Wikipedia banyak sekali teman. Dan itu bukan ngawur, ada dalilnya masing-masing. Rasulullah dengan buraq, hewan berbicara kepadanya, membelah batu, membelah bulan, orang membunuhnya tidak bisa. Banyak sekali Pak, ya, mengangkat batu yang luar biasa beratnya, ya, keringatnya harum, ya, bisa menyembuhkan. Orang mati segala macam juga ya gitu. Jadi mukjizat para nabi ada di Rasulullah. Cuman para ulama lebih mengedepankan mukjizat Rasulullah SAW itu adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim ini luar biasa, banyak sekali hal-hal di dalamnya yang baru dibuktikan oleh sains bahkan 1000 tahun kemudian, gitu loh Pak. Contohnya Big Bang itu baru ditemukan oleh abad 20 oleh para ilmuwan. Ternyata sudah ada dari zaman dulu di surah Al-Anbiya ayat 30 bahwa dulu langit dan bumi menyatu kemudian dipisahkan oleh Allah. Apakah kita boleh menolak itu? Kita tolak kalau ada yang katakan Big Bang itu terjadi dengan sendirinya. Kita tolak. Karena kita tidak mungkin mengatakan bahwa hujan yang dari tadi belum berhenti itu terjadi dengan sendirinya, tetapi ada yang menurunkannya. Memang secara kimiawi, secara fisika, secara kimia fisika, fisika kimia, kita ketahui oh ini terjadi karena ada air, ya, O2 naik, ada perbedaan ini semuanya ini, penguapan dan lain-lain. Tetapi siapa yang mengatur itu? Sama saja kalau kita katakan aku ini tercipta dengan sendirinya, mungkin tidak? Aku ini jadi kaya, aku nggak mungkin, misalnya ya, aku tidak mungkin miskin. Ada katanya netizen mengatakan itu karena aku mencari duit dengan otakku sendiri, tangan. Mungkin enggak? Siapa yang membuat otak? Siapa yang menakdirkan dia lahir? Bapak-bapak ini kalau punya istri, berusaha punya anak, ada tidak yang bertahun-tahun, berpuluh tahun berusaha punya anak, tidak punya anak? Ada tidak yang baru sekali nyoba langsung hamil? Ada tidak? Waktu hamil pun apakah ada jaminan anaknya lahir? Ada tidak jaminannya? Bisa saja anaknya mati, maaf, ibunya yang mati atau dua-duanya mati, atau cacat. Tahu tidak lahir akan seperti apa anaknya? Tidak. Lahir akan diberikan kelamin perempuan atau laki-laki? Tidak mungkin kan? Tidak ada yang tahu kan? Hatta ada ultrasonografi juga baru mengetahui di minimal hamil yang ke-5 ya bulan. Maka tidak mungkin bahwa dunia, ya Allah, saya kadang-kadang gregetan kok bisa ada orang mengatakan oh ini dunia tercipta dengan sendirinya. Ada lagi yang mengatakan ini semua tercipta dari satu sel kemudian membelah, seakan-akan kita ini amuba. Kemudian ada lagi yang menafsirkan kita ini dulu dari bangsa kera kemudian berevolusi. Konon Darwin tidak mengatakan seperti itu, tapi kemudian dia tafsir berikutnya mengatakan seperti itu, katanya gitu. Tapi akhirnya berkembang seperti itu kan. Nah, kita katakan apa? Saya mau tanya kepada antum. Pertanyaan akidah. Mana lebih dulu, telur atau ayam? Ayo, ayam atau telur? Telur atau ayam, ayam atau telur, mana lebih dulu? Wahai orang-orang yang katanya mengaku beriman, jawab berdasarkan akidah Islamiyah. Ayam atau telur, telur atau ayam?
kun fayakun. Kalau Allah takdirkan, jadi. Insya Allah Allah membuat ayam, kemudian ayam bertelur, kemudian membuat menjadi ayam lagi, dan seperti itu. Seperti Allah mengatakan membuat manusia, ya kan? Manusia pertama, bukan manusia kera, tapi manusia seperti kita yang mungkin katanya disebut sebagai Homo sapiens itu, yang sudah ganteng, bukan yang na'udzubillah mungkin berbulu dan lainnya, yang hidup-hidup yang setengah biadab dan segala macam itu. Gitu Pak. Insya Allah bukan Pithecanthropus erectus, bukan Homo saurensis, bukan Neanderthal, bukan Cro-Magnon dan lain-lain. Itu akidah Bapak sudah betul insya Allah Pak. Kun fayakun, ya kan? Allah katakan jadi. Alam semesta pun jadi, tetapi Allah membuat alam semesta dalam 6 tahap. Ada di Quran. Dan sains menemukan bahwa pembentukan alam semesta ini memang 6 tahap. Coba, sains manusia melalui sains baru menemukannya abad 20. Di Quran sudah ada. Maka tidak ada pilihan lain dan tidak perlu kita mencari agama lain selain ini, betul nggak? Karena begitu banyak, 124.000 nabi sudah datang, ya kan? Nah, baik, itu diantaranya Islam sejak awal zaman. Lebih kurang, kadang-kadang saya lupa. Sambil dilihat peta ini Pak ya, ini penting ini. Nah, kita akan membahas peta ini nantinya khususnya apa namanya? Kok nggak muncul? Astagfirullah. Nah, ini yang lagi rame di mana nih? Enggak, di sini Pak. Laut Mati. Ini kan Ukraina kan sini. Ini Rusia, ya enggak? Ini Turki, ini Moldova, Romania, Bulgaria, di sini semua. Belarus, ya. Dan lain-lainnya. Di sini negara stan yang semuanya itu keturunan Mongol Islam. Jadi negara-negara yang stan itu semuanya itu negara keturunan Islam dari Mongol itu. Sesudah Mongol masuk Islam, sesudah Mongol dulu itu menyerbu Baghdad, ya di sini. Baghdad itu di Bani Abbasiyah waktu itu, keturunan Al-Abbas, paman Rasulullah, yang mengalahkan Bani Umayyah, yang Bani Umayyah pindah ke Spanyol, di sini kan, ya Abbasiyah di sini. Itu kuat Pak. Hancurnya pada saat ada pengkhianatan 2 menteri dari kalangan Syiah. Ya, hati-hati. Makanya tetap Pak, maaf ini bukan kita sombong atau sok-sokan, tapi kalau memang jelas akidahnya itu memusuhi Islam, ya jangan dijadikan teman, gitu loh Pak, jangan dipercayai. Kan sudah ada dulu surah Al-Maidah ayat berapa dulu yang ramai itu? 51. Masih ingat kan? Jelas kan? Itu kan jelas. Jangan memilih pemimpin dari kalangan bukan yang satu akidah. Ya. Kalau kita bukan dikatakan, saya tanya, Islam itu agama Arab atau bukan? Ayo, saya sudah bicara 1 jam ini. Islam agama Arab atau bukan? Hah? Bukan. Islam agama sejak awal zaman. 124.000 nabi sejak awal zaman itu bukan Arab. Arabnya cuma sedikit. Di antara Nabi Hud itu Arab, Yaman, ya kan? Muhammad di antaranya, ya kan? Itu. Tapi yang lainnya apa? Bahkan ada sebagian ulama menduga, wallahu a'lam, Socrates, Aristoteles, Plato itu adalah mungkin sekali nabi untuk masanya Yunani, karena mereka menolak kebenaran yang banyak. Mereka mengatakan perlu adanya pemahaman bahwa kebenaran itu satu, mutlak satu. Itu dilambangkan dengan insya Allah karena personifikasi dan legenda mitos menjadi hanya satu Tuhan, gitu loh Pak. Karena masing-masing versi kebenaran ini menjadi dewa-dewi, gitu loh. Nah, oke. Sudah ya, saya buka pertanyaan sedikit mengenai Islam awal zaman tadi. Ada pertanyaan sebelum kita ke persiapan masa akhir zaman? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas ya, Islam bukan agama Arab, jelas ya. Islam adalah agama sejak awal zaman. Sudah ya? Gak ada yang protes ya? Oke. Apakah Muhammad seorang Arab? Sallallahu alaihi wasallam? Iya, disebutkan. Ada. Apakah Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Iya.
Apakah budaya Arab ini kemudian menjadi standar atau peradaban? Iya. Karena terbukti, saya Pak, maaf, saya ini ngajar bahasa Inggris Pak. TOEFL score saya ini termasuk yang tertinggi di Indonesia. Tetapi kemudian setelah saya pelajari bahasa Arab itu luar biasa indahnya, luar biasa hebatnya, luar biasa rumitnya dan enak bahasa Arab itu. Itu baru bahasanya. Di antara itu, nah itu juga membuka banyak sekali kemungkinan tafsir yang semuanya Masya Allah membentuk satu kombinasi matriks yang luar biasa. Makanya dalam tafsir itu disebutkan ada sekitar 13-15 ilmu. Lughah misalnya, bahasa, ya, i'rab berbentuk perubahan, ya kan? Kemudian aqidah, usuluddin, usul fikih dan menjadi fikih dan lainnya seterusnya. Ini matriks. Belum lagi kalau ayat-ayat yang Quran yang tentang sains, ya kita ayat Quran tentang fisika ya kita uji dengan fisika dan benar ternyata. Gitu loh. Tentang kimia ya betul. Gitu loh. Tentang matematika, saya punya sahabat misalnya Profesor Arifin Mufti yang penulis itu, beliau membuktikan dengan teman-teman yang banyak sudah orang membuktikan betapa Quran ini penuh dengan kodifikasi luar biasa. Ya. Ada konstanta-konstanta yang luar biasa, Pak. Yang Quran yang konon katanya centang rentang, konon katanya ya. Cerita ini di sini dia ulang lagi, di sini ada lagi. Itu ternyata membentuk suatu susunan kata, angka, matematika, Masya Allah yang cocok dengan konstanta-konstanta rahasia alam semesta, Pak, gitu Pak. Ya, nah, oke. Apakah sekarang masa akhir zaman? Saya bertanya. Ya atau tidak? Kenapa? Mengapa? Karena Nabi akhir zaman sudah diutus dan sudah wafat pula, ya kan? Tetapi beliau memberikan kepada kita banyak sekali bisyarah-bisyarah hadis mengenai apa itu tanda-tanda akhir zaman. Ya. Nah, di antaranya singkat saja, musuh kita di akhir zaman itu nanti dua pihak. Dajjal, Al-Masih, la'natullah, dan nanti Ya'juj wa Ma'juj. Di antara tafsir ulama jumhur adalah mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu datang sesudah datangnya Dajjal. Namun sebelum Dajjal Al-Masih ini datang, dia ini laknatullah ini didahului oleh kaum Dajjalun. Dajjalun ini kaum pembohong. Karena Dajjal ini artinya adalah, Dajjal itu adalah pembohong terbesar, penipu terbesar. Nanti dia akan datang pada saat dunia ini, insya Allah tafsirnya adalah Muslimatu ad-Dukhan. Sekarang ada PPKM, isoman, tidak bisa kemana-mana. Nanti kita tidak bisa kemana-mana betul-betul karena dunia ini diselimuti oleh ad-Dukhan, asap. Mungkin di antara tafsirnya ulama, karena kita berkatakan mungkin ya, karena ini kan akan dia di masa depan, di mana masa depan haknya Allah, tetapi Allah Maha Adil. Hadis-hadis bisyarah itu tentang masa depan itu satu persatu dibuktikan Allah. Dan lisan Rasulullah SAW ini tidak berkata sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi merupakan petunjuk Allah, itulah. Nah, kita coba telah satu persatu secara singkat ya, karena waktu. Nah, Dajjal, Ad-Dukhan, Ya'juj wa Ma'juj. Ad-Dukhan adalah asap yang menyelimuti dunia. Sangat besar asap itu, sangat tebal, membuat semua orang, kalau Anda sekarang tidak ada minyak goreng, nanti lebih lagi yang tidak ada itu. Konon, salah satu tafsirnya, batu besar itu sangat besar, meteor lah kita sebut ya, akan turun dan menghujam bumi, entah satu entah banyak. Katakanlah satu, kalau satu sebesar stadion Gelora Bung Karno, ya oke lah. Bagaimana kalau sebesar Jakarta? Oke lah. Bagaimana kalau meteor itu kemudian sebesar Surabaya? Atau sebesar Pulau Jawa? Atau sebesar Australia? Bagaimana? Maka kalau itu jatuh misalnya di samudra, maka tentu akan terjadi tsunami yang mungkin ratusan meter tingginya. Dan gempa yang luar biasa. Bukan lagi 10 skala
Richter, tapi mungkin lebih lagi, entah, wallahu a'lam. Maka kebanyakan kaum manusia akan musnah. Konon yang selamat adalah di dataran tinggi, wallahu a'lam. Dan pasti Allah memilihnya. Dan pasti akan ada tetap orang-orang kaum beriman. Dan ingat, di Quran dikatakan bahwa kebanyakan kaum manusia itu memang tersesat dan menyesatkan. Banyak itu, ya, tafsir-tafsir. Karena itu diantaranya akhir zaman ini, Rasulullah mengatakan kita ini di akhir zaman, wabil khusus akan menjadi al-ghuraba. Pernah dengar istilah ini? Al-ghuraba. Al-ghuraba apa? Orang-orang asing. Orang-orang yang disebut aneh. Orang-orang aneh yang mereka keanehan ini tapi suatu hal yang bagus, karena mereka menegakkan sunnah pada saat yang lainnya sedang menghancur leburkannya, gitu loh Pak. Termasuk ingat Muhammadiyah punya semboyan apa tadi? Anti TBC, anti tahayyul bid'ah khurafat. Ya, harus begitu memang, kita harus tegas, tapi bukan kejam, bukan sombong. Kita katakan ini yang benar. Apa dalilnya? Al-Quran, Sunnah, fikih. Muhammadiyah memakai muqaranal mazahib, perbandingan mazhab. Kita memakai fikih dari Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Mengapa demikian? Kenapa kok bukan satu saja? Karena masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya. Begitu loh metodenya. Maka dengan manhaji atau Muhammadiyah memakai metode manhaji dibandingkan. Tentu bukan kita, bukan bapak-bapak, tapi para syekh-syekh kita di Muhammadiyah pusat yang ada metode kontrolnya sendiri. Contoh nih, misalnya guru saya Buya Yunahar Ilyas rahimahullah. Beliau murid langsung dari Syekh bin Bas Madinah. Contoh juga di Surabaya atau di Jatim berdasar jauh-jauh Profesor Dr. Rumrawi, juga muridnya Syekh bin Bas Madinah. Saya kenal pribadi. Profesor Dr. Zainuddin MZ, ya, juga beliau lulusan Madinah. Maka tentu mereka punya ilmu-ilmunya. Kemudian ada teman-teman yang lain dari lulusan Mesir, juga ada ilmu-ilmunya. Maka bertemu, ini loh, begini loh. Dalilnya apa? Untunglah kita ini dikurangin Al-Quran, was-sunnah, dan fikih-fikih tadi. Ini loh, ya betul, itu loh. Dan ini pun ijtihad sebaik-baiknya. Kita tentu selalu mengucapkan istighfar. Kalau sehabis pengajian kan doa kifaratul majlis, karena kita menafsirkan, gitu loh diantara. Tapi ini insya Allah betul. Nah kemudian apa lagi? Tadi sudah, Muqarranal Madhahib sudah, Muhammadiyah sudah. Ini tafsir mengenai bisyarah ya. Manusia akhir zaman tadi apa tadi? Al-Ghuraba, orang-orang asing. Disebut juga di hadis, dan ini semua ada di kitab-kitab Muhammadiyah nih. Bisa di kitab lama. Tulisannya Ki Haji Jarnawi Haji Kusumo, ya. Dan keputusan muktamar lama. Juga disebut nama At-Thaifatul Mansurah dan Al-Firqatun Najiyah. Alul Haq di antaranya, ya. Muhammadiyah berakidah apa? Berakidah sesuai Ahlussunnah wal Jamaah was Salafiyah. Bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, bukan yang lain-lain, apalagi liberal, sekuler, komunis, sosialis, tidak. Mengikuti siapa? Salafus Saleh. Siapa Salafus Saleh ini? Seluruh nabi. Kan kita sudah sepakat ada 124.000 nabi sejak awal zaman tadi ya. Wabil khusus semua ajaran itu dimanfaatkan di Rasulullah Muhammad SAW dan 3 generasi pertama tadi ya. Sahabat Nabi, kemudian generasi kedua tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Setuju atau tidak? The best of the best itu adalah sahabat Nabi, setuju tak? Kemudian debat terbaik kedua adalah tabi'in, murid mereka, setuju tak? Kemudian muridnya lagi yang ketiga, setuju ya? Nah Abu Hanifah di mana? Di generasi keberapa? Kan kita tahu imam fikih yang paling tua adalah Abu Hanifah. Sebenarnya mazhab itu ada banyak Pak, mungkin belasan, tapi sudah banyak pudar, hilang, tinggal 4 yang terbesar. Abu Hanifah ini bukan di sahabat Nabi, bukan di tabi'in, bukan di tabi'in, tapi di masa keempat. Tetapi beliau beruntung pernah berguru kepada
2 atau 3 orang dari kaum tabi'ut tabi'in. Maka ada yang mengatakan bahwa ini ibaratnya di kaum 3,5 gitu loh Pak. Itu pun ada metode beliau yang tidak setuju oleh Malik. Juga Malik ada yang tidak setuju oleh Syafi'i, ada yang tidak setuju oleh Ahmad bin Hanbal. Gitu loh. Padahal mereka ini teman belajar, Pak. Itu loh. Malik Syafi'i teman belajar, Syafi'i kemudian bertemu Ahmad bin Hanbal, saling mengajari, saling berdebat dan berpisah dengan damai, saling mencintai, saling menghormati. Misalnya Imam Syafi'i yang sering memakai qunut ya, subuh, tetapi di makamnya Abu Hanifah beliau tidak waktu mengunjungi maksud ziarah ya, dekat situ menurut kisah wallahu a'lam beliau tidak berqunut. Gitu loh. Itu juga misalnya kita tentu ingat yang terkenal pada saat Buya Hamka berjalan bersama dengan Kiai Haji Ibn Khalid ya. Buya Hamka yang biasa tidak berkunut pada saat memimpin imam. Kemudian Kiai Haji Ibn Khalid dari NU tidak berkunut pada saat memimpin. Gitu. Ini misalnya kearifan. Ya. Maka Muhammadiyah memakai manhaj tadi, muqaranah madzahib. Nah, ini kemudian untuk masa depan tadi. Bagaimana? Ya kita serahkan yang paling benar kepada Allah. Tapi Allah mengatakan, pertama, al-ghuraba, orang-orang asing. Tapi Rasulullah mengatakan, "Thuba al-ghuraba." Beruntunglah orang-orang asing itu. Orang-orang yang memperbaiki sunnahku pada saat yang lain sedang menghancur leburkannya. Jadi misalnya satu kampung ini biasanya semuanya main dukun. Rata-rata ya, kebanyakan judi, mabuk-mabukan, suka ngerasani orang, bertengkar dengan tetangga, ada satu rumah nggak mau, gitu loh Pak. Maka dia dianggap asing, betul nggak? Dianggap aneh. Satu kantor isinya koruptor rata-rata, tapi ada 1, 2 orang, 3 orang yang tidak mau korupsi, dia dianggap nggak CS, betul nggak? Karena semua menganggap biasa kejahatan itu. Dan ini di masa akhir zaman Pak, menjelang datangnya Dajjal semakin banyak. Di antara tanda akhir zaman itu banyak dajjalun tadi, banyak kaum pembohong, penipu. Banyak ulama-ulama yang dianggap ulama tapi menyesatkan Pak. Yang herannya mereka bisa tampil dengan tenang, dengan mengesankan, tutur kata lembut, membuai, menerbangkan orang, tapi salah Pak. Betapa banyak sekarang orang sekolah acting dan mudah berakting dengan adanya media sosial, TikTok, YouTube, semuanya tiba-tiba jadi aktor. Ya kan? Belajar berbohong mudah misalnya. Dan itu kalau tidak hati-hati orang bisa percaya. Karena memang diantaranya tanda adalah Rasulullah mengatakan ada yang lebih ditakutkan Rasulullah daripada Dajjal, yakni pemimpin atau umara, ulil amri yang menyesatkan. Di mana ulil amri itu 2, ulama dan umara. Ini tafsir sejak zaman salafus saleh. Maka bisa saja ada ulama yang merasa dirinya benar tapi tersesat. Mungkin dia tidak sadar, mungkin dia memang sengaja menyesatkan. Berapa banyak kita menemui seperti itu, umat jadi bingung. Ya kan? Atau umaranya. Umara itu 6 loh Pak di Indonesia. Eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif, dan moneter. Sedikit lagi selesai ya. Banyak tuh Pak. Orang yang pengkhianat malah naik jabatan, yang jujur-jujur malah kemudian gelesep, bahkan mungkin dipenjarakan. 4 imam ini Pak, 4-empatnya pernah dipenjarakan Pak. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal pernah dipenjarakan, pernah bertentangan dengan Umar misalnya. Nah, kemudian apa lagi? Huru-hara banyak. Betapa banyak kita kesana menemukan pembunuhan-pembunuhan ya, hancur-hancuran rakyat, entah berapa ratus ribu atau ribuan yang berapa ratus atau ribuan yang wafat tidak jelas ya kan, atau fitnah atau ditangkapi atau bagaimana wallahu a'lam difitnahi misalnya. Tidak usah jauh-jauh, zaman Masyumi saja sudah begitu kok. Ya kan? Kemudian apa lagi? Banyak lagi tanda-tandanya. Kemudian tadi at-taifatul al-ghuraba sudah, al-firqatun najiyah. Umat akhir zaman ini Islam harusnya menjadi muslim adalah firqatun najiyah, yang lepas dari firqah-firqah, lepas dari
pecahan-pecahan. Akan ada berapa pecahan? 73, Masya Allah. Berapa yang selamat langsung ke surga? 1. Yang kemudian disebut sebagai ahlul hadis, kemudian ahlus sunnah, al jamaah, ada yang mengatakan salafiyah, mengikuti kaum salafus soleh. Apakah setiap orang yang mengaku salafus soleh atau salafiyah pasti salafus soleh? Belum tentu. Seperti nama Muhammadiyah. Muhammadiyah artinya apa? Pengikut Muhammad. Di antaranya tafsir Ibnu Katsir itu. Apakah setiap orang mengaku Muhammadiyah betul-betul mengikuti Muhammadiyah dengan Muhammad SAW dengan betul? Belum tentu. Bisa saja hanya mengaku-ngaku. Gitu. Habis. Masih ada? Oke, baik. Sedikit lagi insya Allah. Kemudian Al-Firqatun Najiyah sudah. Kemudian Al-Fa'ifatul Mansurah. Al-Fa'ifatul Mansurah ini orang-orang yang terus menegakkan kebenaran walaupun hanya sedikit. Dan mereka ini dimenangkan oleh Allah. Gitu loh. Contohnya apa? Gampang. Di masa Nabi sudah terjadi. Apa itu? Perang Uhud dengan perang Badr. Mana yang kita menang? Perang Badr atau perang Uhud? Hah? Yang kita menang yang mana? Di Badr atau di Uhud? Hah? Badr. Berapa orang Badr? Hanya 300-an melawan berapa? 1000-an. Bersenjata lengkap. Orang Badr cuman ahlul Badr hanya seadanya. Tapi menang. Kenapa menang? Mengapa menang? Karena sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Nggak ngengkel, nurut, manajemennya rapi, akidahnya benar, tanpa TBC tadi, tahyil bid'ah khurafat ya. Tapi waktu Uhud persenjataan lebih lengkap, tapi kalah. Bahkan Rasulullah hampir luka ya. Waduh. Padahal jumlahnya besar, kalah. Itu loh. Nah, ini saya akan katakan satu hal. Hari ini kita mencekam melihat Ukraina versus Rusia. Dukhan sudah, Al-Fa'ifatul Mansurah sudah, Al-Firqatun Najiyah sudah. Dukun-dukun banyak, hati-hati. Karena dukun-dukun, ini mualaf murid saya nih. Sorry ya. Ini anak Chinese Mojokerto, Po Yang Xiong. Dulu sahadat sama saya. Saya tidak pernah menahan dia, tapi qadarullah Allah selalu mempertemukan saya dan kamu ya. Nggak tahu gimana, ikut saya terus. Satu saat dia minta izin, Ustaz saya mau belajar ruqyah. Saya tanya ngapain? Karena saya ingin mempelajari cara kerja setan, betul ya? Cara kerja iblis, karena dia ingin mengislamkan keluarganya. Ya sudah. Nah ini anak pernah satu saat menangani sebagai mu'allaf, muhtadin, meruqyah keturunan Arab dan berhasil. Itu salah satu bukti bahwa Muslim itu atau Islam itu bukan agama Arab. Ini Tionghoa, Mojokerto, meruqyah orang Arab dan berhasil. Yang sejak lahir Muslim, gitu. Itu contohnya. Lah dukun-dukun paranormal semuanya itu, maaf, menurut ya betul kata kamu ya. Itu pembuka jalannya Dajjal, betul. Kata guru-guru muruqyah, betul. Para paranormal segala macam itu pembuka datangnya Dajjal, betul tidak? Ya, ya. Karena dia belajar ruqyah kepada ya teman-teman saya juga. Mereka lebih ahli soal ruqyah. Walaupun kita semua bisa meruqyah sebenarnya kalau yakin kepada Allah. Tuh. Jadi banyaknya mistisme, banyaknya sekarang kemana-mana, apalagi di blow up dengan ada media sosial, dengan itu semuanya kan hampir nggak ada filter nih. Ya, filter secukupnya boleh Pak, bener itu. Karena masyarakat itu belum, tapi ada mengatakan buka aja semuanya nanti masyarakat akan dewasa dengan sendirinya. Lah, ulama dan umara ini tugasnya adalah menggampingi kita. Nah terus gini, kita akan tutup banyak sebenarnya tanda-tanda akhir zaman yang sudah dibuktikan Allah. Ini lihat, mana Palestina? Mana Palestina? Lihat di peta. Bukan, ini Persia. Palestina di sini, Pak. Sekarang sayangnya kalau kita buka Google Maps disebut sebagai Israel. Padahal, Pak, menurut ilmu perbandingan agama yang mereka sebut diri sebagai Israel sekarang atau Yahudi Zionis, itu bukan kaum Bani Israel yang asli, Pak. Itu adalah orang yang kaum Kaukasus, dari pegunungan Kaukasus, dari daerah Kaukasus di sekitar sini, ya, yang menganut agama Bani Israel. Karena waktu itu mereka tidak mau menganut agama Islam, tidak mau menganut agama Kristiani.
dipepet atau terancam Bizantium atau Romawi Timur dan kerajaan Daulah Islamiyah. Maka mereka mengambil agama tengah yang paling disungkangi, yakni Yahudi gitu. Kalau Yahudi yang asli, Bani Israel yang asli, yang misalnya Sephardim, mereka ini disebut sebagai Askenazi, akhirnya yang palsu ini ya. Sephardim tidak mau menjajah Palestina, Pak. Karena kenapa? Mengapa? Jelas tanah yang dijanjikan, the promised land, itu tidak akan menjadi milik Bani Israel lagi. Akan diserahkan kepada saudara dari kalian. Itu di Bible demikian. Siapa? Tafsirnya adalah keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak. Yakni Ismail siapa keturunannya? Dia pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di antaranya di Kidung Agung dalam bahasa dialek aslinya Muhammad ini disebutkan Muhammadin. Orang yang di Kidung Agung itu yang menghibur, sang penghibur, Parakletos dan lain-lainnya. Dan yang tadi di Kalki Avatar dan Buddha dan lain-lain gitu ya. Nah, tetapi apakah Palestina sekarang sudah menjadi ajang pertempuran? Sudah atau belum? Ya sudah sejak 48. Dan dulu Indonesia berhutang kemerdekaan kepada Palestina, jangan salah ya. Palestina lah yang memberikan fatwa bahwa kemerdekaan Indonesia harus didukung dan kemudian didukung dengan harta dan semuanya. Diikuti oleh Mesir dan negara-negara yang pertama kali mengakui diantaranya adalah Palestina, Mesir, Afghanistan, ya, Syria, Irak, Saudi dan semuanya itu negara-negara sahabat. Dikit lagi Pak ya. Nah di antara salah satu hadis terkenal adalah bahwa nanti seluruh umat Islam dikit lagi. Seluruh umat Islam akan bertempur di 3 tempat. Pertama di Syam. Mana Syam itu? Syam itu salah satunya. Syam itu akan menjadi 4 negara Pak, nasionalis sekarang. Pertama apa? Palestina. 2 Suriah. 3 Libanon. 4 Yordania. 4-4-nya sudah terjadi pertempuran kan? Kemudian Rasulullah mengatakan Yaman. Sudah terjadi kan? Rasulullah mengatakan lagi Irak. Sudah terjadi kan? Sudah. Di situ kita berhadapan dengan diantaranya, Zionis, Yahudi Zionis yang dibantu oleh kaum Romawi Barat, yakni kaum Amerika dan Inggris dan sekutu-sekutunya. Tetapi juga Romawi Timur, diantara Romawi Timur adalah Yerusalem ini, juga membantu musuh-musuh kaum Muslimin di mana? Suriah misalnya. Ya. Di situ kita juga berhadapan dengan Syiah, betul tidak? Nah, yang menarik, saya tutup ini. Mengapa ada persekutuan antara kaum Nasrani dengan Yahudi? Padahal harusnya Nasrani itu bermusuhan dengan Yahudi. Kenapa? Yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan itu ya Yahudi. Mengapa mereka malah bersekutu? Nah, masih ingat Presiden Trump, Donald Trump? Siapa nama wakil presidennya? Dan Menteri Sekretaris Luar Negerinya atau Sekretaris Kabinet siapa? Mike Pence dan Mike Pompeo. Dua-duanya atau tiga-tiganya adalah orang Kufi, Christians United for Israel. Christians United for Israel. Christians United for Israel, Kufi. Di belakang mereka ada Evangelical Christians, gereja Injili. Mereka berpegang di antara kepada bagian Tesalonika dari Bible bahwa nanti Yesus ini akan datang dan menegakkan kerajaan Tuhan di muka bumi jika seluruh bangsa Bani Israel sudah berkumpul di Palestina, Darussalam atau Yerusalem. Karena itu belum pernah ada presiden Amerika menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel kecuali si Trump. Nah, padahal 76 ahli Injil tadi mengatakan isi Injil ini tercemar. Di The Search for the Authentic Words of Jesus, The Five Gospels tadi, Western Institute. Tetapi mereka tidak peduli, karena mereka juga menghadapi the common enemy. Common enemy itu apa? Musuh bersama adalah kaum muslimin. Nah, saya tutup Pak, saya kasih PR, Bapak kalau bisa Ibu membaca Al-Baqarah 90 sampai 103. Di antaranya mengenai Harut dan Marut. Dulu Harut dan Marut diutus Allah memberikan sihir paling besar, paling hebat. Menurut kepercayaan mereka, Israeliat, itu
Kan memang ditumpas oleh Raja Sulaiman. Ya. Kitab itu katanya tersimpan di bawah Darussalam. Nah, Yahudi sampai sekarang tidak mengakui adanya Yesus sebagai Mesias atau Mesias. Padahal dia Al-Masih bagi kita. Yang Kristen mengakui beliau sebagai Al-Masih. Bahkan dalam Trinitas sebut satu dari 3 oknum ketuhanan. Betul tidak? Di Katolik dulu, agamamu dulu gitu ya. Trinitas sudah ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak dan Roh Kudus, betul. Kamu sebagai mantan Katolik, betul ya, Idris? Ya betul. Bukan dari saya ya, dia mantan Katolik. Itu dia. Jadi kalimatun sawa kita dengan mereka, kita sama-sama menunggu kedatangan Isa. Tetapi mereka menunggunya sebagai bagian dari Trinitas ketuhanan, kita sebagai Rasul. Nah kemudian ini kita kemana? Jawabannya terakhir, dia berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman manhaj salafus saleh, atau dalam Muhammadiyah bilang manhaji, dengan muqarranah madzhab, perbandingan mazhab. Bila mampu, bila tidak mampu ya sudah serahkan aja kepada para ahli-ahlinya, ulama-ulama. Misalnya bagi yang kaum Muhammadiyah mudahnya HPT, Himpunan Putusan Tarjih, insya Allah sudah benar itu, gitu loh. Nah itu Pak. Mengenai bagaimana Republik Indonesia NKRI, sekali lagi saya pemasaran Pancasila. Saya juga insya Allah masih keturunan banyak ulama, insya Allah wali songo dan kerajaan-kerajaan. Saya berbicara ini bukan tanpa omong kosong, bukan dengan omong kosong ya. Saya dipanggil orang sebagai dai, juga dosen, tapi saya datang kepada Bapak hujan-hujan. Ini baru sekarang ini baru berhenti, karena saya Muslim Pak, itu saja. Saya diselamatkan oleh agama mulia ini, agama sejak awal zaman ini. Maka saya ingin menceritakan kepada ini, menyampaikan kepada, ayo ikutlah agama ini, gitu loh. Ini bukan agama Arab, ini agama 124.000 Nabi sejak awal zaman dalam ketuhanan yang Maha Esa. Saya tutup dengan terakhir, pertanyaan, apa dasar negara Republik Indonesia? Coba. Masya Allah, betul Pak. Ketuhanan yang Maha Esa itu ada di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ini menjadi Pancasila sila pertama, disebutkan di pembukaan Undang-Undang Dasar, dan jangan lupa di pembukaan Undang Dasar ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Siapa yang membuat itu? Ya diantaranya ya kader-kader para didikan kiai-kiai itu, diantaranya kader-kadernya Muhammadiyah melalui murid-muridnya Ahmad Dahlan, ya semuanya itu. Jadi orang Islam kalau mempertahankan kebenaran salah atau tidak? Benar. Tapi kita sedang ditekan atau tidak? Ya iya, karena akhir zaman begini. Tapi jangan kecil hati ya. Takut boleh, tapi takut yang menyelamatkan itu adalah takut kepada Allah. Dan kalau kita serah kepada Allah, insya Allah, ya Allah Pak, saya ngomong merinding. Insya Allah Allah akan berikan jalan. Yang bahkan tadi bagaimana? Sakit pun menjadi pengukuran dosa. Ya, saya kira itu bisa sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.